Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di salah satu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Dewi Rizky, dan Indah Ainiah, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tanggal 20 April 570 Masehi, tahun Gajah, di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim, sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Lalu, masa kerasulan Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Muhammad mengasingi diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun. Ketika usianya 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai nabi akhir zaman. Selanjutnya, ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi rasul. Pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya Halimatus Sya'diyah tinggal di desa. Kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Lalu yang kedua, ada tahap-tahap dakwah Rasulullah. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Diterima oleh istrinya Khadijah, anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harithah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar. Melalui Abu Bakar, masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, surat Al-Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Akan tetapi Abu Lahab beserta istrinya mengutuk Nabi sehingga turun surat Al-Ma'sad ayat 1 sampai dengan 5. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan itu, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi dan pimpinan Quraisy. Mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut, bahkan semakin keras tantangan yang dilancarkan mereka. Lalu yang ketiga, ada tantangan kaum Quraisy. Yang pertama, membujuk karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disegani itu. Yang kedua, mengintimidasi. Dan yang ketiga, memboikot seluruh keluarga Bani Hashim. Selanjutnya, hijrah ke Yastrib. Segera setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Senin malam Selasa itu, Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yastrib. Kedua, singgah di Gua Sur, arah selatan Mekah, untuk menghindar dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Mereka bersembunyi di situ selama 3 malam dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma serta saya Amir bin Fuhairah mengirim makanan setiap malam kepada mereka dan menyampaikan kabar pengguncingan orang Mekah tentang Rasulullah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Indah Ainiah. Selanjutnya, membangun masyarakat Islam. Guna membina masyarakat yang baru itu, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Pertama, pembangunan masjid,
Kedua, Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin atau muslim asal Mekah dan kaum Ansor atau muslim Madinah. Dengan demikian, setiap muslim terikat dalam suatu persaudaraan. Lalu, mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok itu, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah dan Kekeluargaan. Selanjutnya, permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Yang pertama, meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Mekah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya. Karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, tetapi juga ekonomi, sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka ke Syam. Yang kedua, maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 8 tahun dalam puluhan kali pertempuran. Selanjutnya, permusuhan Yahudi dengan Nabi. Sewaktu Rasulullah mengadakan konstitusi Madinah, mereka termasuk yang ikut serta menandatangani perjanjian tersebut, tetapi tidak dengan hati yang jujur dan melanggarnya. Kedengkian mereka semakin bertambah kepada umat Islam setelah mereka menyaksikan pesatnya perkembangan Islam di Madinah. Mereka memusuhi Islam dengan bertahap. Mula-mula bergabung dengan orang Quraisy dengan tipu muslihat agar orang Arab sendiri yang menghancurkan orang Arab dengan pedang mereka. Kemudian mereka dengan terang-terangan memusuhi Islam. Lalu permusuhan orang Arab lainnya dengan Nabi. Sekalipun Mekah sudah dapat dikalahkan, masih ada lagi 2 suku Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Saqif di Thaif dan Bani Hawazin di antara Thaif dan Mekah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Mereka menuntut bela atas berhala-berhala mereka yang dihancurkan Nabi dan umat Islam di Ka'bah. Selanjutnya Nabi wafat. 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimani kaum muslimin dengan sholat sebanyak 3 kali. Bila beliau tidak sanggup melakukannya, sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yaitu Aisyah. Selanjutnya, sejarah bangsa Arab sebelum Islam ada 9. Yang pertama, geografi Semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia yaitu Semenanjung Arabia. Yang kedua, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada 2 suku. Pertama yaitu suku Arab Al-Bid'ah dan yang kedua suku Arab Al-Bakiyah. Yang ketiga, flora. Hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, kurma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang paling penting di antaranya yaitu kurma. Yang ketiga, fauna. Hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing, tetapi yang paling penting di antaranya yaitu unta. Yang kelima, watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik mereka bertubuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus baik yang positif atau baik maupun yang negatif atau buruk. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Nazran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan. Terdapat 2 negara adikuasa di masa jahiliyah yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Yang kedelapan, ekonomi. Pada masa pemerintahan Kerajaan Saba dan Himyar di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Yang terakhir yaitu sosial budaya. Kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu.
Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun termasuk hak untuk dihormati. Kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan Islam di masa Nabi sungguh sangat cepat dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Namun yang terpenting adalah perilaku Rasulullah yang sangat terpuji. Dan ini sebuah realitas yang ada saat itu sampai sekarang perilaku atau akhlak beliau masih terasa di dalam kolbu. Nabi meletakkan nilai-nilai Islam dengan penuh hikmah dan sangat bijak di dalam menyelesaikan masalah dikala ada persoalan. Baik itu persoalan kenegaraan, kemasyarakatan, ataupun keagamaan. Tidak ada yang merasa diskriminasi oleh sikap-sikap Nabi. Keunggulan Nabi tidak hanya diakui oleh umat Islam, akan tetapi non-Muslim pun mengakui akan kecakapan Nabi dalam berbagai hal. Perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dan metode dakwahnya juga terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan.